Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Mendeley, ya, salah satu reference manager yang sering digunakan pada penulisan ilmiah. Ya, baik. Untuk tutorial Mendeley pada kali ini, saya memberikan tutorial khusus untuk penulisan sitasi dan daftar pustaka untuk penulisan skripsi, ya, khususnya di jurusan keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, ya. Sesuai dengan peraturan di buku panduan, ya, di sini saya munculkan ini adalah buku panduan skripsi Fikes edisi 5 tahun 2020, ya. Untuk penulisan daftar pustaka, ya, itu di sitasi, ya, di akhir kalimat itu adalah penulisannya seperti ini, ya. Jadi penulis kemudian tahun tanpa ada tanda baca apapun setelah di antara penulis dan tahun tersebut, ya. Begitu juga apabila dua penulis, ya, antara penulis 1 dan penulis 2 ada ampersand dan, kemudian antara penulis dan tahun juga tidak ada tanda baca, ya. Begitu juga dengan 3 penulis dan lebih dari 3 penulis, ya, et al, titik tanpa koma kemudian tahun. Ini adalah sitasinya, ya. Kemudian di penulisan bibliografinya atau daftar pustakanya, ya, itu adalah seperti ini, ya. Nah, jadi dipisahkan dengan tanda koma. Kalau di dalam buku panduan ini, ya, dituliskan bahwa tata cara penulisan daftar pustaka ini menggunakan Harvard style, ya. Nanti kita lihat, ya, Harvard style di Mendeley itu seperti apa, ya. Kalau di buku panduan ini di sini dituliskan menggunakan Harvard style. Kemudian untuk penulisan bibliografinya sendiri di sini ada ketentuannya sendiri, gitu, ya. Walaupun di bawah tadi sudah disampaikan menggunakan Harvard style, tapi di sini adalah sudah ada ketentuannya sendiri, ya. Apakah nanti ini akan sama ketentuan penulisan ini dengan Harvard style yang ada di Mendeley? Nanti kita lihat, ya. Antara penulis, kemudian tahun, kemudian judul, kemudian penerbit dan juga kota itu dipisahkan dengan tanda koma, ya, di sini, ya. Antara penulis dan tahun tidak dipisahkan tanda koma, ya. Tidak ada tanda komanya, tapi setelah itu ada dipisahkan dengan tanda koma, gitu, ya. Ini untuk sumber dari buku, ya, baik 1 penulis, ya, kemudian ini 3 penulis, ya, 3 penulis, ya, ini 1 penulis. Seperti ini. Kemudian untuk referensi dari jurnal, ya, itu juga sama dengan judul dari jurnal itu menggunakan tanda itu petik, ya, petik 1, ya, tanda petik 1. Kemudian dipisahkan juga dengan tanda koma antar variabelnya, ya. Judul, kemudian nama jurnal, volume, nomor, kemudian page itu dipisahkan oleh tanda koma. Antara penulis dan tahun juga tidak ada tanda komanya di sumber jurnal artikel ini, ya. Baik, itu. Begitu juga dengan yang lain, ya, sama, yang dipisahkan oleh tanda koma, ya. Ini juga oleh tanda koma, seperti itu. Ini ketentuan yang ada di buku panduan skripsi, gitu, ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam MS Word, ya. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk memasukkan beberapa citasi dan juga literatur, ya, dengan model atau style daftar pustaka adalah Harvard Reference, ya, Harvard Reference. Nah, ternyata di Harvard Reference yang ada di Mendeley ini itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di buku panduan skripsi Fikes, ya. Nah, di Mendeley ini, ya,
antara penulis dan juga tahun itu tidak ada pemisahnya, betul ya. Tapi tahunnya itu ternyata ya tahunnya ada dalam kurung ya. Kemudian nah ini 11 ini volume ya. Volumenya hanya tertulis angka saja 11. Berbeda dengan contoh penulisan di sumber artikel yang tadi saya tunjukkan di buku panduan ya. Ada tulisannya vol.11 ya. Gitu. Kemudian mana lagi ya? Oh, ini tidak ada yang artikel yang ada nomornya ya, tapi nggak apa-apa. Ini volume ini ya. Kalau volume, kemudian ini juga tidak ada. Coba saya tambahkan satu lagi ya. Sumber dari artikel yang mudah-mudahan ada volume dan nomornya. Kita insert citation ya. Kita cari artikel jurnal yang ada volume dan juga nomornya. Coba sebentar. Ini apa ya? Tidak ada. Nah, ini coba ya. Ini ada volume 6, nomor isunya 1 gitu ya. Coba kita cite Aziz Hamid N. Wardani 2017. Aziz mana? Nah, ini. Aziza Hamid Wardani. Nah, ini. Metode Harvard Style ini volumenya dan nomor atau isunya itu penulisannya seperti ini ya, tidak ada kata vol titik kemudian koma no titik, itu tidak ada. Ini adalah Harvard Style yang ada di Mendeley. Berarti kesimpulannya Harvard Style yang ada di Mendeley itu tidak sesuai dengan aturan penulisan yang ada di buku panduan Vickers gitu ya. Begitu juga dengan yang sumbernya dari buku. Nah, ini sumbernya dari buku yang ini ya. Oke, mungkin dia dipisahkan dengan titik juga ya, tidak dipisahkan dengan koma ya. Kemudian antara penerbit dan kota itu penulisannya seperti ini. Jakarta titik 2 penerbit itu ya. Kotanya itu sebelum penerbitnya. Nah, kalau kita lihat di buku panduan, coba saya buka sebentar ya, yang sumbernya dari buku ya. Nah, ini adalah penulisannya itu apa namanya, penerbitnya dulu baru kota dan dipisahkan oleh tanda koma bukan tanda titik 2 ya. Sebagaimana yang ada di Mendeley formatnya. Kalau di Mendeley itu kota dulu titik 2 baru penerbit. Artinya tidak sesuai ya antara format Harvard yang ada di Mendeley dengan ketentuan yang tertulis di buku panduan. Ya. Nah, kenapa saya menunjukkan ini? Karena nantinya saya akan memberikan daftar pustaka yang sesuai dengan aturan penulisan yang tertulis di buku panduan Vickers tersebut. Ya. Jadi saya mencoba memodifikasi yang nantinya harapan saya bisa digunakan oleh mahasiswa di keperawatan khususnya atau mungkin Vickers ya pada umumnya untuk penulisan daftar pustaka ini. Ya, baik. Nah, saya sudah mencoba memodifikasi ya, dan main style yang saya modifikasi itu adalah main style bukan Harvard tapi APA ya, APA Second Edition gitu ya. APA Second Edition ya. Kemudian ini adalah modifikasi dari saya ya. Ada tulisannya Wahyudi Mulyaningrat, itu modifikasi. Coba kita lihat ya. Kita ubah stylenya menjadi APA Second Edition yang sudah saya modifikasi. Kita klik di sini. Nah, ya. Saya sudah mencoba untuk menyesuaikan dengan yang tertulis di buku panduan gitu ya. Antara penulis dengan tahun tidak ada koma, tidak ada tanda hubung ya. Ini juga, ini lebih dari 3 penulis at all titik tidak ada tanda komanya. Ini antara penulis dengan tahun juga tidak ada tanda komanya ya. Dan yang lain pun juga begitu ya. Artinya apa? Artinya citasi itu sudah saya sesuaikan ya. Jadi mahasiswa itu bisa menggunakan ini. Kemudian kita lihat di penulisan daftar pustakanya. Nah, ini penulis 3 penulis ya. 3 penulis dari jurnal ya. Ini penulis 1, penulis 2 dan penulis 3. Kemudian antara penulis dan tahun tidak ada tanda koma di sini ya. Kemudian selain itu
antar variabel itu ada tanda komanya di sini. Di judul itu ada tanda ampersand, bukan ampersand, sorry maaf. Ada tanda kutip ya, ada tanda kutip 1 di sini. Ini ya. Kemudian ini nama jurnalnya vol.6 no.1 pp 91 sampai 100. Ini sudah saya sesuaikan dengan di buku panduan. Seperti itu ya. Jadi ini bisa digunakan oleh mahasiswa sekalian dengan langsung mensitasi tanpa mengedit secara manual dengan menghilangkan tanda koma ataupun mengedit bibliografinya atau daftar pustakanya, itu tidak perlu ya. Dengan catatan citasinya di akhir kalimat ya. Di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Kalau di awal atau di tengah kalimat tetap harus diedit secara manual ya. Misalnya seperti ini ya. Menurut siapa ya? Oke, misalkan menurut siapa gitu ya. Kita ambil dari daftar pustaka. Oke, kita lihat di sini misalkan menurut ini deh, Jayanti DKK, Jayanti et al ini ya. Menurut ini, kemudian kita cite. Itu ya. Lalu kita lanjutkan. Bla 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 dan seterusnya ya. Ini daftar pustakanya ada di depan ya. Artinya ini tetap harus diedit kalau seperti ini. Ya, seperti itu. Dihilangkan tanda dalam kurungnya, dipindahkan ke sini. Ya. Kemudian akan muncul apabila kita tekan spasi, akan muncul kotak seperti ini ya. Kita pilih keep manual edit ya. Jadi penulisannya yang tadi kita sudah rubah itu tidak akan berubah kembali seperti semula. Seperti itu ya. Dan di sini Jayanti pun juga sudah muncul. Seperti itu ya. Saya tekankan lagi, untuk citasi yang di akhir kalimat ini sudah sesuai ya, tapi untuk citasi yang di awal di tengah kalimat itu tetap harus diubah secara manual. Ya, sama seperti yang lainnya. Paling tidak ini sangat membantu mahasiswa untuk tidak perlu banyak mengedit citasi gitu ya. Jadi hanya apabila ada citasi yang di awal dan di tengah saja. Kalau di akhir itu sudah sesuai. Begitu juga dengan penulisan daftar pustakanya, sudah saya sesuaikan. Ini contohnya ya. Oke, sekarang bagaimana mahasiswa akan bisa mendapatkan model citasi ini ya. Nah, saya sudah membuat linknya. Ini nanti link akan saya lampirkan di deskripsi ya. Silakan nanti bisa di copy paste seperti itu. Nah, caranya adalah seperti ini. Masuk ke Mendeley ya. Masuk ke Mendeley. Sebentar ya. Saya akan menghilangkan dulu model citasi yang editan saya ini di Mendeley ya. Nah, saya akan menghilangkan dulu. Nah, ini sudah ada, saya akan hapus dulu uninstall style. Oke ya, sudah tidak ada. Dan kemudian kita akan ubah di sini ya ke style yang lain dulu ya. Kita akan coba ubah ke Harvard dulu. Seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, APM modifikasi yang tadi ada nama Wahyudi Mulyaningrat itu tidak ada ya. Karena tadi saya uninstall atau saya hapus. Nah, kondisi seperti ini juga sama dengan Mendeley yang ada di mahasiswa sekalian ya. Tidak ada APA modifikasi saya gitu ya. Jadi saya akan mencontohkan dari sini. Oke, kita ke Mendeley lagi. Kemudian untuk mengimport atau mengambil citasi modifikasi saya tadi ya, mahasiswa sekalian atau para pemirsa sekalian bisa klik di menu view, kemudian pilih citation style ya, kemudian pilih yang more style. Nah, seperti itu ya. Lalu pilih yang ini kan ada tab-tab ini ya, ada install, get more style, abbreviation sama about. Klik yang get more style ya. Kemudian kita copy
link ini ya. Link ini nanti saya akan taruh di deskripsi. Silakan link ini di copy ya. Klik kanan copy, kemudian dipastekan di sini. Klik kanan paste. Kemudian di klik download. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini dia akan muncul ya. Tadinya tidak ada ya. Sekarang dia muncul di sini. Ada American Psychological Association 7 Edition Wahyudi Mulyaningrat ya. Berarti ini sudah masuk ke Mendeley. Kemudian setelah itu kita klik kanan ya. Oh tidak, ini sudah masuk ya. Kita klik yang ini, use this style ini ya. Kita klik ini, klik oke. Berarti ini sudah selected, sudah masuk ke dalam mana MS Word seharusnya. Sekarang kita cek di MS Word. Kita lihat apakah sudah ada di sini. Oh, belum ada. Kita refresh coba. Kita refresh. Apakah sudah ada? Belum ada juga. Baik. Sekarang kita akan pindah stylenya ke style yang lain dulu untuk merefresh seperti itu ya. Tadi kalau hanya klik refresh ternyata nggak bisa. Kita klik pilih yang model yang lain dulu. Misalkan apa ya? Oke lah, ini ya. Coba kita klik yang mana aja pokoknya. Saya pilih yang ini. Klik. Oke, ini berubah ya. Berubah. Lalu kita klik lagi. Klik. Nah, ini muncul sudah di sini ya. Di sini ini sudah terrefresh. Artinya di sini sudah muncul APA style modifikasi saya ya. Sekarang kalian bisa klik ini. Klik. Nah, otomatis dia akan berubah sesuai dengan penulisan di buku panduan Fikes Unsud tahun 2020 ya. Daftar pustakanya sudah sesuai, citasinya pun juga sudah sesuai. Seperti itu. Sangat gampang sekali ya. Oke, tinggal ini nanti disesuaikan formatnya, penulisannya, fontnya apa gitu ya. Ini kan saya hanya mencontohkan saja. Seperti itu. Begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.